الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب لمرضات الله ديادا لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وعلى عباده الكرام وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة ملائكة المقربين والأولياء والعلماء والمصنفين وإلى القراء والغرفاء والناس المسيرين والإسلام والإجابة من الشفاء المقابل قبل الجماعة لحضرة السلطان أولياء الشيخ القاضي الجيلاني سيد حسن السادي سيد البعض حسن البصري وإلى حضرة أولياء السجلات معذرة بين أمتنا أجدادنا جدادنا سيدنا معلمنا معلمنا الكتاب سيد الصالح سيد مسلم محفوظ ولأهل المسجد الواقفين والمنفقين وعظ يعتبر ومن يعمرونه ولقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة سيقول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Para bapak, ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan ke Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah. Sampai malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat iman Islam kita, sehingga bisa hadir di majelis ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf, thalabul ilm, silaturahim, intidhar sholat pada sholat. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala lamma khalaqallahu ta'ala jannata adnin khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalamnya mala ainun ra'at, sesuatu yang mata tidak pernah memandangnya, wala udhunun sami'at, sesuatu yang telinga tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbin bashar, dan sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam hati sanubari. Jadi kalau Al-Qur'anul Karim itu mencitrakan surga, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW menceritakan surga, di mana dikabarkan dalam Al-Quran bahwa surga itu adalah rumah gedung yang panggung, ya, yang mewah, yang di dalamnya ada kolam renangnya, tajri min tahtial andar, itu
kalau maknanya enak ya kolam renang. Sebab orang kaya itu kalau sudah benar-benar kaya, salah satu indikatornya di dalam rumah itu ada kolam renangnya gitu. Nah itu sifatnya surga. Tajri min tahtil anhar. Jadi surga itu di rumah-rumahnya semua mengalir air-air yang jernih. Gampangannya sekarang ada kolam renangnya. Jadi kalau udah ada rumah sudah ada kolam renangnya, itu bukan rumahnya orang biasa, pasti itu rumahnya orang luar biasa. Surga itu luar biasa. Tidak bisa kita membayangkan surga itu seperti kolam renangnya orang yang sangat kaya, di mana di tengah ada air mancur, ada kolam renang. Tidak bisa seperti itu. Sebab disifati oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, surga itu mala ainun ro'at, mata itu nggak pernah melihat. Kalau ada sesuatu yang sangat indah, maka surga lebih indah dari itu. Kalau ada sesuatu yang sangat menakjubkan, maka surga lebih menakjubkan daripada itu. Jadi nggak pernah kita. Walau udhun sami'at, juga telinga kita tidak pernah mendengarkan. Meskipun dalam gambaran Al-Quran, dalam gambaran hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diibaratkan surga itu batu batanya dari emas, ya nanti temboknya dari intan permata berlian, itu kita hanya bisa bayangkan. Sebenarnya lebih dari apa yang kita dengarkan ceritanya dalam hadis, lebih apa yang kita lihat dalam pemandangan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita itu di sekitar daerah kemewahan, itu gak akan bisa membayangkan. Wala khatara ala qalbin basar, bahkan di hati kita tidak pernah terbesit ternyata surga itu seperti itu. Tidak pernah terbesit, saking indahnya, saking megahnya, saking mewahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi membayangkan bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke masjid dengan membawa payung. Saya langsung terbesit dalam hati, insya Allah payung-payung yang dipakai berangkat ke masjid itu besok bisa berlindung di padang mahsyar, insya Allah. Karena ke masjid tujuan baik, hujan itu rahmatnya Allah, sehingga tidak perlu kita benci, tidak perlu kita sesali, tidak perlu karena hujan terus kita tidak ngaji, dan tidak perlu seperti itu. Hujan air bukan halangan. Karena sudah bisa, pernah saya terangkan, manusia tidak bisa hidup tanpa air. Manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa api. Sehingga air itu bagian daripada rahmat Allah. Karena turun hujan, maka tumbuh-tumbuhan yang berada di sawah ladang itu akan tumbuh dengan subur, akhirnya bisa kita panen. Jadi hujan itu adalah rahmat. Tapi kadang-kadang juga membawa petaka ketika terjadi banjir, tanah longsor dan sebagainya, karena hujannya berlebihan. Makanya doanya ada hujan itu ya Allah baj'al khair hadzal matar wa khaira ma fiha wa khaira ma unsilat fi. Ya Allah, jadikanlah saya minta kebaikan hujan ini, kebaikan yang ada dalam hujan dan kebaikan yang dibawa oleh hujan. Itu doanya ketika hujan lebat datang. Allahumma khairu hadzal matar wa khairu fiha wa khairu ma usilat bih. Nah, begitu. Qala la takallami faqalat qad aflahal mu'minun. Ketika surga Aden sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diibaratkan tidak ada pernah mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar tentang betapa indahnya surga itu, tidak terbesit dalam hati seseorang. Tsumma qala laha, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, takallami wahai surga, berbicaralah. Faqalat qad aflahal mu'minun. Jadi ketika surga Aden habis diciptakan disuruh berbicara oleh Allah, maka surga berbicara, qad aflahal mu'minun, benar-benar beruntung bagi orang-orang mukmin, karena orang mukmin itu akan mendapatkan surga. Lah kalau di dalam surah Al-Mu'minun ya ada 6 itu. Supaya kita dapat surga Aden ada 6. Qad aflahal mu'minun alladzina hum
fi sholatihim khashi'un. Jadi ya sholatnya khusyuk, kemudian dia juga bisa menjaga amanah, ya. Dia juga bisa menjaga janji, dia juga memelihara sholat, ya. Dia juga menjaga kemaluan. Jadi ada 6 ciri bagaimana orang mukmin yang beruntung, dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun di juz 18 itu. Niku ngoten enten 6 niku cirine niku. Thumma qalat inni haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Di samping jannatu adn, ketika disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan qad aflahal mu'minun. Surga adn masih bicara inni haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Sesungguhnya aku haram atas orang-orang yang bakhil, orang-orang yang munafik, orang-orang yang riya. Orang riya itu yang beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti haram. Makanya saya perjalanan ke sini tadi juga mendengarkan Radio Karis 8 yang ngaji Gus Ali. Gus Ali itu seneng orang yang loman, ya. Meskipun orangnya jelek-jelek dikit, daripada melihat orang yang alim ibadah tapi bakhil, medit. Ya karena orang bakhil itu tidak nyambung dengan ibadahnya. Tapi kalau orang itu loman, ya insya Allah dengan sifat dermawannya itu akan menarik amal-amal kebaikan yang lain. Paling tidak orang beramal, orang yang tidak bakhil itu rasa empatinya kepada orang lain itu luar biasa, sudah terbukti. Ya bahkan ada sebuah hadis, jadi orang bodoh yang dermawan itu lebih disukai daripada orang alim tapi bakhil. Jadi kalau ada orang alim bakhil itu namanya ilmunya nggak nyambung dengan kealimannya itu. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lil mura'i arba'u alamatin. Tadi dikatakan bahwa dalam surga Aden itu diharamkan orang yang riya. Ya. Nah, orang yang riya itu tandanya ada 4. Ini yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika surga Aden mengatakan inni haramun ala kulli bakhilin, sudah jelas orang bakhil itu orang yang tidak mau berbagi pada orang lain. Wa munafikin, orang yang antara lesannya dengan perbuatan tidak sama, mura'in, orang-orang riya. Lantas Abu Les As-Samarqandi menuliskan tentang ciri-ciri orang yang riya. Bagaimana sih cirinya orang riya itu? Nah, dia menuliskan dawuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lil mura'i arba'u alamatin. Orang-orang yang riya, yang suka pamer itu tandanya ada 4. Nah, ini harus kita hindari 4 hal ini. Apa tandanya orang yang riya? Ya sulu idza kana wahdah wa yansutu idza kana ma'an nas. Ya. Satu cirinya orang yang pamer, yang riya, yaksulu idza kana wahdah. Dia akan malas apabila dia sendiri. Sembayang dhewe males. Sergepe sembayang lek didelok wong lek bareng wong liya. Amal tidak diumumkan, tidak kelihatan orang, males. Kalau diumumkan semangat. Ini tandanya muroi, tandanya orang yang riya. Dia males kalau sendirian, tidak diketahui orang. Tapi dia akan semangat ketika orangnya banyak. Nah, ngaji ditandai saja. Kalau jamaahnya banyak semangat, kalau jamaahnya nggak banyak itu terus lemes, keterangan walon, didengar nggak kerungu. Iku tandane usate ada sifat muroi, ono riyae. Lo jamaahnya akeh semangat, jamaah didik gak semangat. Seharusnya jamaah banyak sedikit itu amanah Allah, ya semangat saja. Oh, jangankan seorang ustadz, seorang kiai, Nabi saja yang ada punya umat cuma 2. Dan Nabi ada yang sama sekali tidak punya pengikut. Tuh, kalau kita udah baca tafsir Jalalain Khatam akan ada keterangan di sana. Nabi itu ada yang pengikutnya 12, ada pengikutnya 10, ada yang 8, ada yang 2, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Ngejak-ngejak wong gak gelem blas. Nah ini
Jadi sehingga kalau tahu cerita ini seharusnya orang itu memiliki semangat yang sama. Apakah dengan banyak saudara atau sedikit saudara semangatnya ibadahnya sama? Nah ini. Jadi yang pertama tandanya orang yang ria, yang suka pamer itu adalah malas apabila dia sendiri. Wa yakshatu idza kana ma'an nas, dia akan semangat terginas membara apabila dia bersama-sama manusia yang lain. Koncone wae semangat, koncone dia ngelewemprek aduh. Lah ini tandane wong sing ria. Nah, makanya kita tidak boleh seperti itu. Wong didik semangat, akeh semangat. Dan ini kalau saya sudah diajarin sama kiai saya. Dulu itu santrinya 70, tapi kalau hari Minggu ngaji santrinya 5 macam-macam itu. Ya sudah, 5 itu juga santri. Kalau 5 semua jadi kiai juga menjadi baik daripada 70 tapi semuanya nggak jadi kiai, kan seperti itu. Jadi masih bisa berhusnudzon. Wa yasitu fil amal idza usniya alaih. Jadi nomor 1 tandanya orang ria itu malas kalau sendiri. Nomor 2 dia akan semangat kalau dilihat orang lain, kalau banyak melihat. Nomor 3 wa yasitu fil amal idza usniya alaih. Dia akan menambah amal kebaikan apabila dipuji. Ya. Lek dilem wah akeh amali akeh, sembahyang sunati akeh. Wa yanqusu idza dhumma bihi, dan dia akan mengurangi apabila dicela. Nah, tipe itu mengurangi. Jadi memang berbuatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Itulah tanda orang yang ria. Oke, jadi 4 tandanya orang ria. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ria. Jadi kita itu males kalau sendiri, ya semangat kalau banyak orang. Kalau dipuji itu kita tambah-tambah amalnya. Ya, tapi kalau dicela kita kurang-kurangi amal. Memangnya kita beramal karena pujian dan celaan? Tidaklah. Kita beramal itu ikhlas karena Allah. Jadi tandanya orang ikhlas itu apa? Ya, dipuji atau dicela dia tetap akan beramal. Dengan banyak orang, sedikit orang, dia tetap semangat. Bahasane mana sing rada vulgar, disangoni gak disangoni tetap ngaji. Memang ngaji itu bukan cari uang, jadi ngaji itu mengamalkan ilmu. Lek ono alhamdulillah, kana kudu tetap alhamdulillah. Ora kok kana masyaallah. Ono sing dikai cukup dari sisi yang lain. Dan alhamdulillah kalau kita sempat ngaji ini alhamdulillah. Ini amal yang paling utama. Kata Pak Yayasin Yusuf, ini amal sing nomor 1 tuh ngaji. Orang sholat itu nggak tahu ilmunya sholat ya nggak bakal bernilai. Orang haji nggak tahu ilmunya haji nggak bakal bernilai. Makanya ada manasik macam-macam itu. Waruya an Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid annahu qala hisnul amal thalathatu asya. Ya. Hisnul amali utai bentengi amal iku salah satu asya ono telu pira-pira perkara. Jadi amal itu ada bentengnya gitu. Supaya apa? Supaya kokoh. Supaya apa? Supaya istiqomah, continue. Kalau nggak ada bentengnya lemes, akhirnya ya nggak amal, akhirnya begitu. Yes. Ngaji sesuai alasan kecuali udzur syar'i. Ini makanya saya ini juga pusing. Besok ada undangan ke Nganjuk. Kalau saya ke Nganjuk 4 pengajian berarti harus libur. Hari malam, minggu pagi, ada siang lagi, ada malam Senin. Padahal di Nganjuk itu satu kegiatan, tapi satu kegiatan ini kegiatan provinsi. Ada musker PBNU. Nah, niku lekaknya wong setahun ini musker ya bibido. Tapi kalau kita tuh ke sana itu 4 pengajian yang libur, ini masih problem. Belum mengambil keputusan. Lihat besok Gus masukannya pada saya gimana. Apa saya berangkat ke Nganjuk apa boleh istiqomah saja ya, sehingga tidak meninggalkan 4 kegiatan yang di rumah. Soalnya bulan kemarin sudah banyak pergi juga ke Lombok, ke Makassar. Nah, tapi acara tetap manfaat niku. Jadi akan membentuk madrasah digital. Jadi hisnul amal thalathatu asya. Bentengnya amal itu ada 3. Awwaluha ayyara annal amala minallah liyaksira bi al-ujub. Ya.
Jadi amal itu harus dibentengi. Jadi orang itu harus melihat bahwa amal itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Supaya tidak pecah sifat ujub membanggakan amal. Jadi kalau kita itu bisa berbuat baik, harus kita yakini itu karena pertolongan Allah. Maka min hasanatin faminallah wa maka min sayyatin famin nafsik. Kalau kita bisa berbuat baik, kebaikan-kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berbuat kemaksiatan, kemaksiatan itu adalah semata-mata karena diri kita sendiri. Oleh karena itu Abu Les Samarqandi nanti juga menuliskan kenapa ada 5 sebab taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu, Nabi Adam itu merasa dosa. Kemudian ketika dia merasa dosa, dia juga menyesal. Di samping menyesal, dia menyalahkan diri sendiri. Padahal dalam sejarah sudah kita maklumi kenapa Nabi Adam itu sampai makan buah kuldi, karena digoda oleh iblis. Iblis tidak bisa mengaruhi Adam, istrinya dipengaruhi. Akhirnya 2 orang makan buah kuldi. Padahal itu tipu-tipu iblis. Tapi Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Ditulis nanti dalam kitab ini, di belakang akan ada keterangan 5 sebab taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Nabi Adam memakan buah khuldi, tidak pernah menyalahkan pihak lain. Dia menyesali kenapa dirinya berbuat salah. Jadi salah itu gak menyalahkan orang lain, dia salahkan diri sendiri. Nah, itu jadi akhirnya taubatnya Nabi Adam itu diterima oleh Allah. Jadi bentengnya amal itu ada 3. Yang pertama adalah kita harus melihat amal bahwa amal baik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak terjangkit sifat ujub membanggakan diri atau memamerkan amal kepada orang lain. Jadi ujub itu membanggakan dengan amal yang dilakukan. Jadi kita itu gak bisa amal baik kecuali dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan nek mboten asal mauna saking Allah, udan-udan wis ana omah wis gak berangkat udan wis sembahyang jamaah di omahe. Wong udan, padahal udane sik banyu. Durung udan watu, ya durung udan geni. Lah besok berulang udan watu, udan geni, gak iso payungan. Mesti payungnya jebol. Nek udan geni payungnya ya kobong. Tapi lek udan banyu telese minggir. Nah ini kita masih ikhtiar. Makanya saya membayangkan, ya Allah, mudah-mudahan alat peneduh payung yang kita pakai itu besok juga menjadi penghalang di mahsyar dari sengatan matahari. Insya Allah, insya Allah. Kita yakini semua kebaikan itu ada maknanya. Wathani yang kedua, di samping kita yakini bahwa amal baik semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ayyurida bihi ridullah liyaksira bil hawa. Yang kedua, kita beramal harus kita bentengi bahwa kita beramal itu semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin mendapatkan ridhonya manusia, bukan ingin mendapatkan pujian daripada manusia, bukan, karena kita ingin ridhonya Allah. Liyaksira bil hawa, supaya terpecah hawa nafsu. Lek karepe nafsu yo wong awake ku apik, yo layak dipuji, karepe nafsu kepengin dipuji. Tapi kalau orang yang ikhlas, ya beramal itu termasuknya membentengi karena semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang lain memuji atau mencela, orang lain ikut, gak peduli, yang penting dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepun kelas ingatan iki nggih sakete sekelas Gus Dur. Jadi Gus Dur itu cercaan, hinaan itu gak ngefek, gak efek. Memang gua pikirin gitu aja kok repot. Jadi hal yang berat, hinaan, cercaan dianggap ringan-ringan saja. Sepenting pokoknya Allah itu apapun lakukan seperti itu. Jadi orang beramal itu harus karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena cercaan, ya, bukan karena ingin ya dipandang orang sebagai orang yang alim dan sebagainya. Itu adalah salah besar. Jadi yang pertama bentengnya amal itu adalah kita yakini bahwa amal baik itu adalah karena pertolongan Allah. Yang kedua, kita beramal itu harus karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kita termasuk doa.
Kita doa yang terbaik itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, bukan untuk istijabahnya sebuah doa. Nah niki diwuri kali Jamaluddin Ahmad tambah beras. Wong donga iku akhlake ya wis diperintah donga kuwi ibadah. Masalah diterima gak iku apa jare Gusti Allah. Wong njaluk ya njaluk, diwehi ora terserah sing ngowehi. Tapi Allah janji, ud'uni astajib lakum, mintalah niscaya akan dijabah. Pastilah oleh Allah itu akan dijabah, pasti akan diberi. Cuma karena itu ngikutin fi'il mudhari, akhirnya dijelaskan oleh para mufassirin, astajib itu fi'il mudhari, bisa hal, bisa istiqbal, bisa dijabah sekarang, bisa akan datang. Bisa juga oleh yang memberikan diganti. Ya kayak kita ada orang pengemis kepada kita, nyuwun karena pengemis sih butuh duit tapi dikai panganan, nyuwun karena pengemis sih dikai panganan tapi duit. Nah, tergantung yang memberi. Tapi adalah doa itu adalah sudah sebuah ibadah, sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa thalith, yang ketiga, untuk membentengi amal, ayyabtaghi thawabal amal minallah lat-tama' war-riya wa bihadzal asya' tahlusul amal. Jadi yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah amal itu diyakini dari Allah, yang kedua mengharapkan ridhonya Allah, yang ketiga mintalah pahalanya amal itu dari Allah, bukan kepingin dipuji manusia, bukan untuk pamer kepada manusia. Wa bihadzal asya' tahlusul amal. Maka dengan tiga hal inilah amal akan selamat. Apa selamanya amal itu? Ikhlas. Kalau beramal tidak ikhlas, mardudah, akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa merasakan, orang sedekah dirasakan manfaatnya orang lain, tapi apakah ada manfaatnya bagi diri kita? Kalau tidak ikhlas, tidak akan ada efek ukhrawinya, enggak ada. Paling dapat pujian itu tok, dan dipuji, akhirnya tidak ada. Maka syaratnya amal harus ikhlas. Nah, supaya ikhlas, di sini diterangkan wa bihadzal asya' tahlusul amal. Ya, dengan perkara inilah maka amal itu bisa ikhlas. Dengan cara apa? Yaitu kita beramal, kita yakini karena ini pertolongan Allah. Yang kedua, beramal karena mengharapkan ridha Allah. Yang ketiga, ya kita beramal mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau sudah mengharapkan pahala, itu ikhlasnya tingkat kedua. Yang ikhlasnya tertinggi, diperintah amal ya amal, begitu saja. Yang penting golek ridhonya Allah. Sekarang kepingin diwales, kepingin diridhoni. Wa amma qalu ayyara anna al-amala min Allah ta'ala, yani ya'lamu anna Allah walladhi waffaqa lidzalika al-amal, li'annahu idza 'alima anna Allah ta'ala walladhi waffaqahu fa innahu yastahilu bisyukri. Nah, ini Abu Les As-Samarqandi menjelaskan lagi keterangan tentang ayyara annal amal. Tadi kan ada annal amal min Allah. Apa pengertiannya ayyara annal amal min Allah? Yakni ya'lamu anna Allah ta'ala walladhi waffaqa lidzalikal amal. Jadi orang itu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kita untuk beramal itu. Ya, Allah. Niki ditegaskan kali kanjeng Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu itu mudah bagi orang yang diciptakan untuknya. Orang itu kalau tulisannya sa'idun, ngajine wis enteng ngaji sa'idun. Tapi lihat tulisannya sakiyun, sembahyang rasa-rasen, ngaji rasa-rasen, tulisannya sakiyun. Maka kullun muyassarun lima khuliqa lahu, ya manusia termasuk ya gampang, tinggal dia diciptakan itu takdirnya bagaimana. Karena manusia itu mengikuti takdir. Takdir itu sesuatu yang terjadi. Lah sebelum terjadi itu kan kita tidak tahu. Harus ikhtiar karena kita manusia ikhtiar. Nah kalau sudah terjadi namanya takdir. Kalau takdirnya baik, kata ya walladzi waffaqahu lidzalikal amal, bahwa Allah adalah zat yang memberikan pertolongan untuk kita berbuat baik. Kita ditakdirkan menjadi orang yang baik. Nah niku. Lianna idza alima anna Allah ta'ala walladzi waffaqahu fa innahu yasul bisyukri. Nah, kalau orang itu beramal baik, kemudian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia beramal baik, maka dia akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan pertolongan untuk berbuat baik, sehingga dia sibuk untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk untuk membanggakan diri. Terus tiang niku lek yakin amal saya ini niku oleh pitulung Gusti Allah, mali alhamdulillah aku sih ditulung karo Gusti Allah. Alhamdulillah biyen gak kober ngaji, saiki sumberku swidak wis gak nyambut gawe kober ngaji. Ya syukur-syukur lek sing nyambut gawe ya sik kober ngaji, alhamdulillah. Ya paling ngoten usia-usia pensiun ya wae tobat maneh, jadi suwe ngaji. Kula nggih karek 8 amplop. Mari iki kudu full. Kula niki ya isuk ngajine sing pindho. Mantun niki lek wis pensiun ben isuk kate ngaji, kate nguruk. Sing nguruk piye wae pokoke masjidku tak ngurus wong 5, wong 7, wong 12 gak masalah. Sing penting besok ngaji, ngajine kudu ana rewangi. Soalnya ngaji dhewe kan lucu kula mana ngaji dhewe bengok-bengok gawe mik kan sing ngrungokno kayak kapan. Lah sing ngrungokno masih didik mboten masalah. Didik-didik niku barang sing gak bisa dibanggakan. Malah kadang-kadang wong ikhlas itu karena masalah didik. Santri itu diajarin dari masalah yang kecil. Kono sandali ustaz itu muter sret. Mulai muter sandali guru dipelajari. Iku bentuk sedekah wis kaya ngono, disuruh ngabdi, disuruh khidmat kepada seorang ustaz, hanya muter sandal tok. Sandal madhep nang masjid diputer balik nang masjid, cek ustaze gampang lek metu kok masjid. Sampai hal yang paling kecil itu diajarkan di pesantren. Sampai koyo ngoten. Dan hal-hal seperti itu kira-kira sing gampang mlebono wong nang swarga. Karena mosok muter sandale sombong dikandha-kandhano gak mungkin. Wah, aku wis pokok ana wong tak muter jarang. Jadi orang sombong masalah kecil itu jarang, tapi lek sombong masalah besar banyak. Makanya kadang-kadang rahmat Allah, maghfirah Allah datang karena kita melakukan masalah kebaikan-kebaikan yang kecil, menyebabkan rahmat Allah itu datang dan turun kepada kita. Jadi makanya kita tidak boleh menganggap kecil kalau sesuatu itu baik, mesti bermakna. Dan Kanjeng Nabi memberikan contoh, ya, ketika ada seorang pengemis dengan membawa 2 putranya, dia hanya mendapati sebutir kurma, ya sebutir kurma itulah diberikan. Wong ana iku ya iku dikekno gak isin, meskipun hanya memberikan sebutir kurma. Padahal Nabi tokoh yang begitu besar, tapi sedekahnya sebutir kurma. Kenapa seperti itu? Gak ada yang lain. Nah itu merupakan pelajaran bagi kita, tidak boleh merasa hina karena sedekah itu. Ini masih sedekah Jumat, kalau duwe akeh ya gawe pentol niku gawe cilok, mulai ada cilik-cilik di sugi cilok sewenang biasa. Mulai Jumatan oleh cilok, wah sewenang kecil-kecil itu. Jadi ada masjid di Malang Raya ini yang napa sedekah Jumat cilok, tapi tidak kena samping. Tapi kalau seneng, termasuk kalau ditumbangi cilok. Jadi mari khotib dikai sego ditumbangi cilok. Kalau orang kadang-kadang melihat sepele, sodako kok cilok, loh cilok ya seneng ya banyak nih. Bukan hanya anak-anak, ibu-ibu, remaja-remaja cilok ya pada seneng. Nah itu, jadi ya, kalau makanan itu disenangi, ya pahalanya besar, menyenangkan orang itu pahalanya besar. Bon. Wala yujibu bi'amalihi. Jadi karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita untuk beramal baik, akhirnya kita sadar bahwa pertolongan amal itu dari Allah, dan kita sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah membanggakan apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu. Gak ujub, gak riak, gak cerita-cerita wong, gak pamer-pamer wong. Karena dia yakin kalau kebaikan itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qawlu yuridu biridullah ta'ala, yakni ya, bagaimana yang kedua sebagai benteng amal adalah orang beramal karena mengharap ridha Allah, yakni yang dur fi dalikal amal fa in kana al-amalillah wa fi ridahu wa inna ya'malu wa in alima annahu laysa lillah fi ridhan fala ya'malu kay la yakunu amilan bihawa nafsihi li anna Allah ta'ala qala inna nafsal amaratu bisu. Jadi kenapa sih orang amal itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kalau orang amal itu lillah, ya disitulah letaknya ridhonya Allah. Ya. Tapi kalau orang amal itu tidak lillah, linnas,
ya maka itu orang beramal karena hawa nafsu. Yang minta dipuji itu nafsu, ya. Tapi kalau ilmu ndak mau dipuji. Jadi kalau orang punya ilmu itu ndak butuh pujian. Lek ngajine Gus Ba, wong lek apik masih diarani elek wong sak kampung ya tetep apik. Wong lek elek masih wong sak kampung muni apik tetep elek. Dua tambah dua, orang bodoh, orang pinter, orang korupsi tetap ya mengatakan 4. Lek ngaji Gus Ba kan seperti itu. Jadi kalau kita itu orang baik, nggak peduli diarani orang jelek itu, pasti kita tetap baik, kita itu baik. Ya. Sementara kalau kita jelek, meskipun bayarin orang untuk mengatakan kita itu baik, ya kita tetap jelek. Oh kita itu jelek. Ya, jadi ini ilmu akal tapi sangat maduk, sangat tepat. Wis bener ternyata itu. Wong iku lek wis apik, ya masih wong padha kilokno elek ya wong tetap apik ae. Kan begitu. Di samping itu kalau orang baik itu dikatakan orang jelek tidak akan membalas kejelekan itu, pancen bagus ya. Nah, wa amma qalu ayyam tahi thawabal amali min Allah taala yakni ya'malu khalisan wajillah wa la yubali mimma qalin nas. Nomor 3, karena apa kok kita beramal tuh harus ikhlas karena Allah? Ya karena kita harus gak peduli dengan apa kata-kata manusia ya. Soalnya kalau kita beramal itu nuruti menungso, kalau dipuji malah semangat, gak dipuji gak semangat. Lah padahal kalau baik itu gak dipuji manusia, di hadapan Allah kan besar sekali pahalanya. Kalau jelek meskipun manusia memuji, ya kita tetap gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau pujian manusia juga kadang gak bener. Copet, temannya bisa nyopet dapat ratusan juta jempol copet ya. Orang alimin khamr habis beberapa botol akan jempol itu. Oh, top. Akan seperti itu. Jadi kalau kebaikan manusia itu sifatnya nisbi. Oleh karena itu manusia tidak boleh karena berbuat sesuatu ingin dipuji oleh manusia, nggak boleh. Karena sering pujian manusia itu tidak pada tempatnya. Meskipun jelek akan muji aja kepada sahabat-sahabatnya. Kama ruya ba'dil hukama annahu qala yanbaghi lil 'amil ay ya'khudal adab fi 'amali min ra'il ghanam qila wa kaifa dhalik qala li anna ar-ra'i idza shalla inda ghanam fa innahu la yatlubu bi sholatihi mahbada ghanamihi. Jadi niki bahkan diceritakan sampai disamakan orang yang beramal itu ya seperti orang yang ngapunten memelihara kambing ya, mengembala kambing ya. Jadi kalau dia sholat di situ, kita sholat indah ghani, kalau sholat dekat kambing, fa'inna la tubuh bi sholati mahmada wa nabi. Jadi orang sholat itu nggak pengen dipuji kambing. Kadzalika amil yang bagi Allah yubali min nadharin nas ilaihi. Seharusnya orang beramal dia seperti itu. Ya, nggak pengen dipuji manusia, nggak pengen dipuji khayawan. Fa ya'malu lillah indan nas wa indal khalaik. Dia harus beramal karena Allah, baik itu di sisi manusia atau di sisi makhluk-makhluk yang lain. Biman zilatin fahidah. Jadi ya satu kata tadi, lillah. Makanya ngapunten, inilah hebatnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sampai niat itu dilafadzkan. Usolli fardhul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblat adaan makmuman lillahi ta'ala. Musajane usolli fardhul maghrib Allahu akbar enggak sah. Tapi kenapa ulama-ulama itu dilafadzkan, ada lafadznya lillah, lesan menuntun hati. Jadi lesan ini bisa menuntun hati. Tapi kadang-kadang perbuatan lesan juga dipengaruhi oleh situasi hati. Tapi kenapa amal itu niat dilafadzkan meskipun niat itu tempatnya dalam hati? Ini lesannya menuntun hati agar lillah. Oleh karena itu semua amal perbuatan kalau orang ahli sunnah wal jamaah mesti ada lillahnya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Nawaitu shoma hodin an farisha maul salati fardhol lillahi ta'ala. Semua niatan lillah. Lillah itu bukan rukunnya niat, bukan. Misalkan saya niat puasa Kamis besok, nawaitu shoma hodin sunnatan, ya sah, saya besok puasa sunnah. Tapi lek linnas gak diterima bosone, lek lillah diterima bosone, kan begitu.
Lah lillah atau linnas sebenarnya adanya dalam hati, tidak bisa dalam dilihat dari sisi perbuatan. Yang bagi Allah yubali min nadhurin nas ilahi fa ya'malillahi ta'ala indan nas wa indal khalaq wahidatan wa la yatlubu mahmadan nas. Jadi orang beramal itu tidak karena dipuji manusia. Ini keterangan ngoten insyaallah saged. Qala ba'dul hukama yahtajul amal ila arba'ati asya hatta yaslama. Satu amal perbuatan, satu amal ibadah ini memerlukan memerlukan 4 hal agar amal itu selamat. Jadi niki nggih mboten ngaji angel mboten nggih. Niki untuk ikhtiar ngati-ngati mawon. Jadi kula panjenengan pun ragu, engko aku nang ngaji iki gak selamat diterima apa ora buwe kok wis diterima. Kita sholat yakin diterima. Jadi ngaji yakin kita diterima, ngaji kita itu. Sholat yakin diterima, nanti sedekah yakin diterima. Tapi secara ikhtiar hati-hati, itu ada aturan-aturan. Nggih. Pun sampai lek ngaji nang Gus Bak kan wendeng ngaji masih fatake durung tetel diterima wisane mau ngono kok. Pokoknya dia angger sik gelem belajar insyaallah kurang-kurang itu di sepuro karo Gusti Allah. Lek wis madhek belajar niku sing masalah. Ya dajul amal ila arba'ati asya hatta yaslama. Jadi amal itu diperlukan 4 hal sehingga amal selamat. Awalwa al-ilmu qabla tad'ihi. Yang pertama, orang beramal itu supaya selamat harus memiliki ilmu sebelum memulai amal. Jadi lek badhe salat, kita ngertos ilmune salat. Niku badhe wudu, harus mengerti ilmunya wudu. Mau haji, ngerti ilmunya haji. Mau zakat, mau sedekah, ngerti ilmunya zakat sedekah. Nah, ini supaya amal itu selamat. Lah kalau beramal tidak ada ilmu, ya bisa selamat, bisa tidak. Tapi kalau dengan ilmu, insya Allah mesti selamat. Ya. Jadi pertama mengetahui ilmu yang apa yang akan kita amalkan itu. Lah itu oleh ulama niku dinamakan ilmul hal. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali khifdul hal. Lebih utamanya ilmu adalah ilmul hal, ilmu yang kita pakai sehari-hari. Pedagang belajar ilmunya dagang, petani belajar ilmunya tani, guru belajar ilmunya guru, orang sholat belajar ilmunya sholat, orang puasa belajar ilmunya puasa, orang ngaji belajar ilmu ngaji. Namanya ilmu hal. Itu namanya ilmu hal. Jadi sebelum memulai ilmu hendaknya sebelum mulai amal hendaknya orang berilmu. Li'anal amal lasu illa bi ilmi. Karena amal itu enggak akan baik kecuali dengan ilmu. Fa idza kana al-amal bi ghairi ilmin kana ma yusidu aktsaru mimma yuslihu. Kalau orang beramal tanpa ilmu, maka mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya, kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Ono wong haji kok gak ngerti syarat rukunnya haji, tawaf batal ngentut yo mlaku wae. Nah niki gak nutup aurat yo menengahi, kan malah gak sah. Makanya kalau orang beramal tanpa ilmunya, ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihu, kerusakannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Artinya kemungkinan tidak sahnya itu banyak. Orang boten dielmoni apa-apa niki. Wasani yang kedua, amal selamat itu an-niyatu butuh niat. Fi mabda'ihi, di dalam memulainya. Li'annal amala la yasluhu illa biniyah, karena amal itu enggak baik kecuali dengan niat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Lah jenengan meskipun dari rumah tidak nawaitu ta'alluma minasyari'ati fardhun lillahi ta'ala, aku niat golek ilmu, belajar ilmu syariat kron Allah ta'ala, masih boten-boten berangkat atine niat ngaji niku niat. Bahkan niat wa mahallu fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati. Cuma ulama-ulama itu kenapa sih kok
napa dituntut lesan yo atine cek ono niate cek bener kan ngoten. Jenengan ngeten iki lho aku mau wis niat borong yo berangkat mesti niat. Oh malam Sabtu kok nang masjid ono jadwal ngaji, nang masjid mesti niat ngaji. Nggih, mesti kate meneng. Nggih kecuali sing teko mau ngene. Mari sembahyang iki aku nang pasar. Nah, dadi ya wis gak niat ngaji pisan. Dadi lek wis ngerti jadwale malam Sabtu jadwale ngaji, berangkatan masjid siap sampai isya ya wis. Makanya niat itu muqtarinan bi fi'lin. Sebenarnya niat itu sahnya ya ketika kita berada lungguh di gini itu. Kalau masih dari rumah ke sini, aku tak niat ngaji rek berangkatan masjid, itu namanya masih azam. Azam itu keinginan untuk ngaji. Si azam sejo bukan niat. Menyengaja. Lah kalau niat itu ya napa nggih an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan. Jadi kalau berangkat itu baru qasdu keinginan. Tapi sedianya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin, jadi menyengaja berbuat sesuatu dan berbuat sesuatu niat. Jadi lek jenengan aku berangkat dari rumah, aku tak niat ngaji. Nah, iku jenenge si azam, si punya keinginan. Tapi lek wis bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampean niat selungguh temenan iki. Lah niat itu baru sah ketika sudah duduk di majelis taklim. Wah, iku mah aku lah wis niat jane. Tapi gak sida jelek wong niat api, gak sida oleh ganjaran. Yo ganjarane tetep oleh ganjaran niat. Tapi sajane niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Niate ngaji wis bismillah ngaji lungguh ning kene. Lah berhubung disusul ana tamu mulih. Iku wis oleh niat pahala 1. Ngoten. Lah di omah si azaman atur oleh ganjaran. Karena durung mulai pengajian. Cara niat sholat ya Allahu Akbar itu mulai niatnya. Lah jangan berangkat ke masjid itu belum niat, namanya masih azab, masih kate sholat. Lah wis Allahu Akbar berarti niat sholat. Nah, itulah bedanya. Apa bedanya keinginan dengan niat itu di situ. Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin niku wau. Dadi paham ngoten nggih. Dadi lek sik berangkat aku tak ngaji rek nang masjid. Nah, iku si azam, tapi bareng ngaji dimulai panjenengan lungguh, iku berarti niat mulai disitulah, mulai berlaku. Sama dengan orang haji, jenengan maca talbiyah bisa labbaik Allahumma labbaik labbaik wa hajjan di kuene di Surabaya, orang niat itu ya di mikot kono berali atau di Jeddah atau di Yalamlam. Nah, itu baru niatnya di sana. Sebenarnya kayak baca talbiyah itu sunatnya ketika setelah ikhram. Dek ini nggak sunat, mek latihan membaca kalimah thayyibah. Nah itu diterangkan dalam kitab Al-Mughni fil Fiqh Haji Umrah. Di dalam kitab Al-Mughni fil Fiqh Haji Umrah diterangkan itu kapan sunatnya baca talbiyah. Ya ketika ikhram sampai tahallul le umrah. Le haji ketika niat haji sampai ifadah atau sampai akobah. Itu sunnah membaca talbiyah. Lah di luar itu ya enggak sunnah. Mau sunnahnya di gunung kan ngoten. Sunatnya di gunung kan ngoten. Jadi ada tempat-tempatnya itu. Sampun akhirnya kita paham. Oh iya niat itu mulai Allahu Akbar. Oleh ngaji mulai duduk bismillah. Nah ustadz muni bismillah ila akhiri itu ono di tempat iku wis masuk niat. Tapi lek sik berangkat mau sik karep. Bahasane sik karep, sik kate ngaji sik karep. Ada belum bareng ngoten iki. Pun wasani an-niyat fi mabda'il anal amal la yasluhu illa bi niyyah kama qala sunnah bil niyyah wa inna ma li manawa fasawmu wassalatu wal hajju waz zakat wa sair ta'ah la yasluhu illa bi niyyah. Maka puasa, salat, haji, zakat, apapun amal tidak bagus kecuali dengan niat. Fala budda minan niyyah fi mabda'in. Maka harus niat itu di awal liyasluhul amal supaya amal itu menjadi baik. Di samping niat para hadirin hadirat ampun ngantos supi membaca basmalah. Tapi lek metu teko omah kate nang masjid dungane bismillah tawakkaltu ala Allah. Ngoten. Wis kate ngaji bismillahirrahmanirrahim, kate salat bismillahirrahmanirrahim. Sebab enten dawuh Nabi, setiap sesuatu kebaikan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah maka aktau au abtar itu akan terputus, akan hambar, nilainya itu menjadi pudar, menjadi berkurang apabila tidak dibacakan basmalah.
Tadi kan sembahyang saya bismillahirrahmanirrahim, baru sholli Allahu Akbar. Sholat kan saya bismillah, kati ngaji maca bismillah. Bahkan kula ngajari niat iktikaf. Kita niatkan intidor sholat. Mesti di majelis taklim kula sanjang. Alhamdulillah kita bisa sholat jamaah, dilanjutkan dengan iktikaf, thalabul ilm, silaturahim, intidor sholat pada sholat. Soalnya oleh ganjaran papat itu rangkep sak dodoan di masjid, oleh ganjaran iktikaf, oleh ganjaran thalabul ilm, oleh ganjaran silaturahim karena ketemu saudara-saudara satu RT satu RW, dapat juga pahalanya intidor sholat ngenteni sholat isya. Itu pahala semuanya. Kita nunggu sholat isya itu sama dengan sholat isya, pahalanya itu hampir sama dengan sholat isya. Oleh ganjaran ini sholat isya si nunggu dok. Wasalis as-sabru, yang ketiga agar amal itu terjaga harus sabar fi wasatihi, yakni yasbiru fiha hatta yu'addiha anis sukun. Jadi di tengah-tengah itu harus sabar, gak usah buru-buru wa tumanina, dan harus tumanina. Apalagi sholat itu ada rukunnya tumanina. Masih ngaji itu kayak kudu tumanina. Kau oleh ngaji ngomong utawa kayak ngaji muterasal. Jadi harus as-sabru wa tumanina. Lek gatel dibukur gak apa-apa, kesel sebojo gak apa-apa. Lah tapi ngomong, karena ngomong itu kan mengganggu konsentrasi. Tapi lek sekedar blonjorno sikil krono kesel jika sampai turut itu kan boten. Tapi apa yang bisa merubah niat mengganggu konsentrasi pengajian? Pembicaraan. Nah oleh karena itu yang namanya as-sabru wa tumanina fil julusi, yang fil julusi ilm, yaitu termasuk kita istima, ya mendengarkan dengan seksama. Jadi termasuk itu. Jadi itu makninanya ngaji itu ya mendengarkan dengan seksama. As-sukut diam. Nah, niku jadi perlu sabar, ya sabar di tengah ketika pelaksanaan. Wow, sabar apa ya? Sabar gak ngomong, sabar ya apa ya nopo pokoknya sabar ngoten niku nggih. Sabar kalau konsentrasi macam-macam. Warabi yang keempat, supaya amal itu selamat, al-ikhlasu, yaitu ikhlas. Indah farogi, ketika selesai. Jadi ono niate, ono pertama ono ilmune, kemudian ono niate, kemudian yang ketiga ono sabare, yang terakhir untuk ikhlas. Indah farogi. Jadi kalau ikhlas itu setelah berbuat kebaikan itu seakan-akan kita lupa. Ikhlas itu mari berbuat bagus, seakan-akan lupa. Ngapunten, contoh sing elek tapi rotok mirip. Kayak kita buang air besar, nggak pernah mikir-mikir. Bang yo opo isone menim ben kan kita iling-iling itu. Ikhlas itu seakan-akan seperti itu, sahlilah. Mari berbuat baik itu lupa, nanti berbuat baik lagi itu. Jadi ikhlas itu. Tapi juga ada pengertian ikhlas itu yang lillah semata. Li'anna al-amala la yuqbalu bi ghairi ikhlasin, karena amal tidak akan pernah diterima oleh Allah tanpa adanya keikhlasan. Fa idza amilta bil ikhlas ya taqabbalu ta'ala minka. Ketika kita beramal dengan ikhlas karena Allah, tidak karena manusia, maka akan diterimalah amal kita. Wa tuqabbilu qulubul ibadi ilaika, dan hamba-hamba Allah itu akan mencintai kita. Jadi atine wong liya iku nrimo atine awake dhewe. Jadi padha-padha wong saleh iki dadi wong apik niku insyaallah nang atine wong liya iku dadi nyambung. Ada hubungan batin. Nah, orang ikhlas itu gampang hubungan batin. Makanya kiai-kiai sing ikhlas, masya Allah, sampai-sampai diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, weruh sadurunge minarah. Jadi orang mereka kan ya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sakarepe dhewe, boten. Nggih, krana memang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini krana apa? Krana bersih hati ini sampai padang. Bisa neropong alam-alam tertentu niku wau. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di dalam kita thalabul ilm, bisa sabar di dalam menjalani thalabul ilm, bisa istiqomah, kemudian setiap perbuatan ibadah kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita rahmat taufik hidayah kepada kita, istiqomah ibadah, dan memberikan ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah yang serba barokah. Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil azim.
اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافيه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته